Selamat datang di NBL Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya, sahabatku semuanya. Mudahan di malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tetap berkreasi, tetap berinovasi, dan tetap semangat berkarya. Izinkan kami yang pertama untuk mendoakan teman-teman yang masih diuji oleh Allah, yang masih diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa sakit. Mudahan Allah segera angkat semua sakitnya, Allah segera pulihkan, Allah segera sembuhkan seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang keduanya, izinkan kami mendoakan teman-teman yang masih diberi ujian oleh Allah, mungkin berupa kesusahan atau mungkin berupa kehilangan ataupun musibah. Mudahan Allah ganti yang lebih banyak. Mudahan Allah berikan kemudahan, dan mudahan Allah diberikan rezeki hingga bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Begitu juga yang lagi dapat, teman-teman yang lagi dapat musibah ataupun bencana, mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keikhlasan, dan ketabahan. Doa kami semuanya, semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini kami NBL Channel bisa bersilaturahmi lagi. Banyaknya teman-teman yang chat lewat WA ataupun di kolom komentar ya saudaraku ya, Mas, bagaimana sih caranya bikin atau ngerakit kelas AB? Gimana sih caranya memparalel TR final ataupun TR input ataupun TR batunya gitu ya. Nah, ini cara saya ya, cara saya bukan berarti cara saya ini yang paling benar, tidak, tapi mudah-mudahan ini menjadi acuan, menjadi sarana pilihan ya untuk teman-teman agar yang baru belajar bisa membuat sendiri power gitu ya. Banyak teman-teman yang saya lihat yang di WA yang baru belajar itu semrawut kabelnya ya. Nah, ini kabel juga nomor satu ya, artinya kerapian, keindahan itu diperlukan agar semuanya itu berjalan dengan baik dan dilihat juga enak ya. Bukan berarti harus suaranya bagus, harus juga dibarengi dengan kerajinan ya, ataupun karya yang rapi gitu ya saudaraku ya. Oke, yang pertama saudaraku, ini semua sama ya, semua sama, tapi untuk mempermudah biar kita paralel untuk TR finalnya itu enggak semrawut ya. Semua power itu keluarnya 5 saudaraku, semua power itu keluarnya 5. 1 volt DC plus ya, ini contohnya ya, ini dikasih plus, nah ini di sini plus, ini dikasih main, ini speaker, ini R input, ini R input plus, ini R input main. Jadi gini saja ya. Ini kan ada 8 set, berarti 16 ya. 16, nanti yang dipotong itu cuma di speakernya saja. dipotong di speaker, di sini dipotong, ini juga dipotong, R-nya ini juga dipotong.
Kalau min plusnya itu nggak usah dipotong, nanti sudah jadi satu ya. Ini 5200 plus ini 1493 ya. 1493 itu jadi minnya ya. Gitu saudaraku. Kalau untuk yang lain sama saja, tinggal di paralel saja. Ini plus ketemu plus, jalurnya ini min ketemu min, jalurnya ini ya. Ini min 1943 1 2 3 4 5 6 7 8 sama. Ini juga 5200 sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini cara saya. Jadi ini dibor dulu, disamaratakan. Artinya ini kan di lubang kedua ya, lubang kedua di sini juga lubang kedua pas tengah-tengah. Nanti kita lubangin aja seperti ini. Nanti tinggal lainnya tinggal dikasih tanda baru kita bor biar tidak kelamaan ya. Nah, jadi nanti jadinya rapi gitu ya saudaraku ya. Nah, nanti kalaupun rusak itu kita nyerpisnya juga gampang gitu ya. Pakainya baut tajam ya. Pakainya baut tajam. Di toko banyak, murah banget, cuma 200 perak ya saudaraku ya. Nah, terus kemudian air batunya usahakan yang bagus. Ini ukurannya 5 watt 22 ya. Tapi kalau teman punya yang lebih bagus, yang 33 ya, 5 watt 0,33. Terus untuk yang lain, air input, ini air inputnya, ini saya pakai 1 watt 3,3 ohm ya. Ini ya. Ini kalau untuk saya, mudah-mudahan teman-teman juga melihat juga teman-teman yang lain ya, senior kita. Jadi dia pakai berapa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk saya sendiri itu yang paling bersih ya. Terus kemudian saya pakai OCL 504. OCL 504 itu dia flat ya, dia flat kalau belum dirubah. Jadi flatnya ya nggak terlalu flat banget sih, cenderung ke low ya. Nah, jadi cenderung ke low. Jadi kalau teman-teman yang mau kepingin sekitar 15-an itu ataupun ke 12-an yang cenderung ke low, nggak usah perlu dirubah. Kalau untuk voltnya bisa 45 volt sampai dengan 55 aman ya. Aman ya. Ini kalau di tempat kami Balikpapan sekitar harga 70 ya. Mungkin kalau di Jawa murah ya. Kalau untuk di sini sendiri sekitar itu harganya. Jadi kita belajar. Saya juga masih belajar saudaraku. Ayo kita sama-sama maju, kita sama-sama sukses bareng. Nah, ini saudaraku ya. Kalau untuk spare partnya nggak perlu diubah ya. Artinya kalau untuk TR-nya gitu sudah paling bagus ya. Ini udah kuat banget. Dia sudah pakai C4793 untuk plusnya, terus untuk 1837 itu untuk minnya ya. Kalau volt DC-nya bisa 80 bisa saudaraku ya. Yang lebih bagus ya pakainya 45 sampai dengan 55 volt AC ya. Jadi lebih bagus. Oke, kemudian bagaimana sih sistem dan caranya? Jadi begini aja saudaraku. Misalkan mau di paralel, tinggal ini kalau dihafalkan, nomor 1 itu input, nomor 2 itu plus, untuk 5200 ya, untuk 3 ini speaker ya. Ngapalkannya itu aja kalau yang baru belajar ya. Jadi nggak perlu repot ya. Memang panduan itu memang harus ya,
antara basis, kolektor, dan emitor itu memang panduannya bagus, tapi kalau teman-teman mau belajar ngapalkannya 1, 2, 3 saja. Jadi nomor 1 itu R input, ini seperti ini ya, R input plus. Nomor 2 nya itu pasti volt DC plus kalau untuk 5200, kalau untuk 1943 itu dia di min ya, di volt DC min. Terus kemudian yang 3 itu speaker. Bagaimana sih caranya? Saya kasih contoh aja gambaran saudaraku ya, biar enggak banyak durasi ya, biar cepat. Ini saya memberikan cara yang cepat untuk bikin TR finalnya ya. Ini stereo ya, ini stereo, nanti tinggal potong di R input, terus speaker, terus R min ya. Jadi 4 set itu 8 Toshiba itu untuk mono, dan 8 Toshiba lagi untuk mono ya. Jadi dia jadinya stereo ya. Oke, sekarang kita lihat bareng ya saudaraku ya. Nah, ini cara penyambungannya saudaraku ya. Ini yang ini sudah tak kasih simbol ya, ini sudah tak kasih pertanda, ini plus, yang ini min ya. Jadi ini 1943, yang ini 5200. Jadi teman-teman tinggal di paralel saja. Gimana sih caranya paralel gitu ya? Nah, ini teman-teman, ini jadi plus semua, ini jadi min semua ke sini ya. Nah, ini kan mau dijadikan stereo ya, mau dijadikan stereo, artinya yang 4 set itu jadi mono 1, yang 4 set lagi menjadi mono 2. Nah, kita tinggal paralel saja di antara kaki 3 itu ke kaki tengah ya, ke kaki speaker. Nah, jadi ini seperti ini saudaraku. Nah, kita potong seperti ini ya, kita potong. Kalau saya sendiri, kalau yang ada tulisannya 5 watt 0 itu di sini ya, ya memang nggak ada pengaruhnya ya, tapi untuk saya sendiri, untuk kerapiannya itu saya paling senang gitu, artinya kita ngelihatnya juga enak, rapi gitu ya, 5 wattnya rapi gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman asal juga ya masangnya. Kalau saya sendiri memang nggak ada pengaruh presentasinya, cuma untuk dilihat biar rapi saya pakainya di situ gitu ya. Nah, ini tinggal dibekuk saja ke sini, nanti satunya juga sama, tinggal di solder yang rapi. Nah, nanti ini semuanya sama, 16 biji sama ya. Ini saya ngasih contoh saja ke teman-teman bahwa nyoldernya seperti ini. Ini jadikan satu semua di tengah. Nah, ini seperti ini. Terus R-nya juga begitu. R-nya juga begitu. R-nya itu di sini. Ini untuk input ya. Ini kalau saya sendiri yang ada gelang emasnya ya. Ini ada gelang emasnya, itu di input nomor 1 ya, di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk dilihat itu rapi semua gitu ya. Sorry, nggak lengket. Ini cara yang mudah untuk teman-teman yang baru belajar. Kalau yang sudah senior, mohon maaf. Ini cara saya ya, boleh diikutin juga boleh tidak, tapi saya hanya sekedar berbagi dan menjelaskan. Ini sangat efektif ya, artinya sangat efektif itu sangat cepat merakitnya dan tidak mungkin ada fatal kesalahan gitu ya. Jarang ada masalah, pengertiannya yo aman-aman saja ya, aman-aman saja, tidak pernah terjadi masalah yang sangat signifikan. Nah, ini saudaraku seperti ini ya. Usahakan
usahakan di pemasangannya itu rapi, karena rapi itu sangat diperlukan dalam kita bikin power ya. Bukan hanya kualitas suara, tapi kerapian itu juga nomor satu gitu ya. Kalau rapi kan otomatis dilihat juga enak dipandang gitu ya. Nanti juga teman-teman yang lain, weh buatan mana itu kok rapi gitu, nggak semrawut gitu ya. Kita lihat dan belajar dari power build up ya. Power build up kan rapi-rapi semua, yaitu karena biar lebih simpel gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disolder semuanya ke sana saudaraku, nanti biar lebih rapi ya. Ini saya mengedukasi caranya saja, dan nanti untuk penyambungannya ke power juga mudah ya, juga mudah. Jadi tinggal kita kasih kaki ya, kita kasih kaki, ataupun istilah bilangnya itu dikasih Spencer. Spencer itu kaki yang terbuat dari kuningan ya teman-teman ya. Dari plastik juga tidak apa-apa sebetulnya, cuma kan sekarang ini banyak murah saja, 1000 perak ya saudaraku ya. Nah, ini jadi rapi seperti ini saudaraku. Kalau untuk PCB nya murah banget saudaraku, PCB nya itu murah banget, harganya sekitar 8.000 saja. Nah ini itu saudaraku ya. Itu nanti kita paralel semua, dari 16 itu ya, kita paralel. Nah, ini teman-teman hanya saya ngasih caranya saja, biar mungkin enggak tak jadikan semuanya dulu ya, nanti teman-teman terlalu lama. Jadi nanti bikin satu dulu yang mono, nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja ya. Nah, saya pasang nanti yang 8 dulu, nanti caranya seperti apa, yuk kita ikutin dulu saudaraku ya. Nah ini saudaraku udah jadi 8 ya, udah jadi 8, 4 set ya. Ini untuk mono. Jadi kalau teman-teman misalkan mau yang 10 Toshiba ataupun 12 Toshiba atau 16, ya tinggal di paralel aja begini terus semuanya ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau dibikin stereo, jadi 4 ini plusnya, 4 ini minnya, itu jalurnya itu nggak usah dipotong ya. Plusnya itu nggak usah dipotong sampai ujung, minnya juga sampai ujung, nggak usah dipotong. Yang dipotong itu R inputnya saja, R input plus, R input min, dan speaker. Terus kemudian bagaimana sih caranya kita pasang gitu ya, gimana sih caranya kita pasang mas gitu ya. Nah ini kan ada 80 volt min ya, ini 80 volt min, kita kasih tanda saja min. Ini min saudaraku ya. Terus ini plus ya, ini plus ya. Kita kasih tanda plus. Terus yang sini min. Ini biar baru pemula ya, langsung bisa ya, langsung bisa pasangnya ya. Nah, ini plus, ini speaker ya, ini speaker output. Oke. Terus R inputnya mana? R input plus dan R input min gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal dibalik saja ya, nggak usah dicari-cari ya. Ini yang ini pasti ke speaker, ini ke speaker ke sini ya. Nah ini saudaraku, tinggal dibalik saja ya. Ini kan pasti judulnya kalau plus, ini berarti kan plusnya di sini, otomatis plusnya di sini ya. Ini plusnya, ini plusnya, ini minnya ya, ini minnya. Jadi teman-teman enggak usah
nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir takut pasang min plusnya ya, karena di sini sudah ada tanda ya. Ini ada plus, ini ada plus di sini ada min. Terus inputnya R di mana? R inputnya plus ini di sini ya, di sini ya. Ini R inputnya plus, ini R inputnya min di sini. Jadi sama ya, kaki ketiga ya. Ini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal yuk kita ikutin. Tak bikinkan caranya pasang. Nah, ini teman-teman tinggal potong kabel sekitar 15 cm ya. Ini 5 biji. Ya, 5 ini seperti ini. Kita nggak usah bingung-bingung bagaimana kita nyari inputnya, kita nyari minnya, kita nyari speakernya, nggak usah bingung karena semua power itu keluarnya 5 ya. Jadi ini kita kasih tanda dulu min ya. Udah, kita kasih kabel aja, solder ya. Kita solder dulu kabel. Ini jalurnya untuk ke volt DC min. Kita solder aja di sini ya. Ini minnya 1. Terus kemudian kita butuh di R in-nya min itu di kaki mana? R in-nya min itu di kaki nomor 3 ini ya. Ini di sini. Kalau yang nomor 1 ini speaker, yang nomor 2 ini min, volt DC min, yang nomor 3 itu R input min ya. Ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin saja, insya Allah nggak ada yang angus ya. Ini yang sangat mudah dan simple, nggak perlu ngaparkan basis kolektor emitor teman-teman yang belajar. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini membantu bagi teman-teman dalam merakit power yang baru belajar ya. Yang nomor 3 juga sama, 1, 2, 3 ini inputnya pasti di nomor 3. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, ini nomor 3 nya di sini. Kalau teman-teman mau di sini juga tidak apa-apa, cuma ini kadang cepat putus ya. Nah, cepat putus, makanya kita pasang saja di sini. Kita pasang di sini. Oke, saudaraku ya, tuh. Terus kita satu lagi untuk di volt DC nya plus. Nah, nanti pemasangannya sangat mudah banget teman-teman ya, karena kita sudah kasih tanda ya. Tidak perlu kabel itu warna-warni, tidak perlu. Kalau teman-teman nggak ada ya cukup begini saja. Ini sangat simple, keluarnya pasti 5 begini ya. Udah, ujungnya kita solderin semuanya dulu, tidak perlu kita hafalkan lagi karena di situ kita sudah kasih tanda dulu. Kita kasih timah dulu semuanya. Nah, nanti pemasangannya seperti apa ini sangat simple, biar teman-teman ini baru belajar pasti bisa ya. Tak jamin bisa ya, tak jamin bisa, nggak mungkin dor. Kalau untuk powernya sembarang saja, mau OCL 506, 504, Safari ataupun Sanken ya. Nah, ini kan kita tadi sudah kasih tanda ya, saudaraku ya. Di sini ada plus, ini ya. Di sini ada plus, di sini ada R input ya. Ini ada R input, ini. Di sini ada speaker, di tengah ini speaker ya. Ini nanti semuanya juga sama begini ya, saudaraku ya. Jadi sama semuanya. Nah, ini teman-teman ya. Ini R inputnya ada 1, 2, 3, 4. Ini R inputnya juga ada 1, 2, 3, 4. Terus speakernya juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini tengahnya speakernya di paralel ya. Terus teman-teman tadi kan sudah dikasih tahu ya, bagaimana sih caranya memparalel gitu ya. Nanti
sudah dikasih tahu. Jadi nomor 1 itu dikasih R input R 3,3 ohm, ini di paralel jadi 1 inputnya. Terus yang sini juga sama ya, jadi 1 semuanya. Baru kita pasang untuk drivernya. Ini di sini sudah ada simbol plus, di sini ada sudah input R plus, di sini speaker, di sini ada R input main, di sini ada voltage main. Caranya bagaimana pasangnya? Teman-teman mau balik begini juga bisa, mau dibalik begini juga bisa. Nah, kalau saya biasanya masangnya seperti ini. Nah, jadi kita urut ya, kita urut. Ini mainnya ya, ini main, ini ya main, ini voltage main, ini R input main, ini speaker, ini R input plus, ini plus. Jadi kayak apa sih pasangnya? Udah, nggak usah bingung-bingung. Ini voltage main ya. Nah, ini voltage main, kita pasang aja di main. Ini simbolnya main. Udah, kita pasang aja di final sini. Nah, udah kita pasang. Terus R inputnya di mana? R inputnya main, R inputnya main di sini saudaraku. Nih. Nah, ini di paralel kan? Udah, kita pasang aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, ada. Terus kemudian speaker di mana? Speaker di tengah. Di sini. Kita pasang aja di tengah sini. Nah, ini saudaraku. Ya. Terus yang lain, ini R inputnya plus, ini ya. Ini R inputnya plus. Ini kita pasang, ini R-nya. Ujungnya di mana? Ujungnya di sini. Kita pasang di sini saja. Oke. Kita sudah terpasang. Tuh. Sudah jadi 1 paralel. Terus ini plusnya. Nih, plusnya kan? Nah. Plusnya kita pasang plus di sini bisa, di sini bisa, karena ini jalurnya ada di sini. Kita pasang aja di sini plusnya 5200. Nah, udah. Ini udah jadi, ini sudah jadi, tinggal teman-teman rapiin. Tinggal dirapiin seperti ini. Udah, kita pasang. Nah, kita pasang, jalurnya cuma 5 ya. Terus yang sebelahnya juga sama ya, yang sebelahnya sini juga sama, kesini sama ya, kesini sama. Kalau teman-teman misalkan saya bikinnya mono mas, mononya saya pakai 10 IC ataupun 15 IC ataupun 16 gitu ya, ya sudah, tinggal dipasang aja paralel semuanya. Nanti inputnya jadinya seperti ini. Sudah, kita tinggal masukin di sini input. Ini ada input ini, terus groundnya dari CT. Udah jadi. Itu sangat simpel ya. Kalau misalkan ini dibikin stereo mono kali 8, ini sebelahnya juga mono kali 8 ya, 8 Toshiba, 8 final. Udah, kita pasang aja di sini sebelahnya. Nanti yang perlu dipotong di kaki tengah ya, di kaki tengah antara R input dan speaker ya, karena itu kan dijadikan 2 ya, dijadikan 2 mono gitu ya. Jadi teman-teman enggak usah repot-repot, enggak usah bingung, tinggal kita potong aja itu yang tengahnya. Nah, motongnya mana sih mas ya? Ini motongnya ini aja saudaraku, motongnya ini saja. Ini input main, kita potong aja. Ini kan mau tak bikin mono 2 kali, ini tak potong aja ke sini. Yang punya cutter, yang punya peso. Nah, ini kita potong. Jadi yang dipotong itu cuma 3 ya, R input, terus speaker, karena nggak boleh nyambung sebelah karena ini mono. Kalau sampai mau dibikin
monopul artinya nggak stereo ya, sampai nggak usah perlu potong ini ya, karena ini saya mau tak jadikan mono, tak jadikan mono kali 2 ya. Ini tak potong karena sebelahnya dikasih driver lagi ya. Nah ini cukup begini saja, yang penting lepas timahnya. Nah ini saudaraku, nah ini berlaku yang sama ya untuk sebelahnya ya. Kita pasang R batu, kita pasang R input, terus kemudian kita pasang seperti tadi drivernya ya, kita pasang, jadi kita punya stereo. Wattnya jadi berapa ini Mas kalau 8 ya? Kira-kira 400 gitu aja, 400 watt. Kalau untuk ngukur spek, untuk ngukur dari finalnya sih sebetulnya 150 ataupun 100 ya, kita nggak usah ngitung-ngitungnya lah. Ini yang sebelah untuk berapa? 12-an 2 boleh, 12-an 4 juga boleh, enggak apa-apa ya. Oke, ini seperti ini saudaraku, simple, cepat, dan insya Allah nggak angus ya gitu. Ini saya nanti untuk ngisi ini, saudaraku, untuk ngisi power ini ya. Nah ini nanti untuk ngisi power ini ya. Nah, untuk ngisi power ini yang mesinnya angus, nah itu elko-nya saya kali 8 ya, sorry kali 6 ya. Itu yang masih ada aslinya cuma 2 ya, ini saya tambah 4. PCB nya udah tak ganti ya, ini PCB nya udah saya ganti ya, ini kelasnya kelas AB ya. Nah ini sudah tak ganti, saya pakai Paisan. Terus yang bawaan aslinya itu dia di 80 volt ya, 80 volt. Terus yang Paisan juga 80 volt. Jadi biar bodinya agak gede dikit tidak apa-apa, yang penting dalamnya sama, dan yang jelas ori ya, yang pakai yang ori ya, karena voltnya ini sekitar 445 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah voltnya, oh sorry, 54 saudaraku ya, itu ya 54 12 terus 54 ya, 54 volt 0, 54 volt ya. Ini saudaraku ya, mudah-mudahan itu jadi sarana ataupun jadi acuan untuk teman-teman belajar ya. Insya Allah apa yang tak kasih itu real ya, nggak ada tipu-tipu, bukan hanya sekedar bikin konten, tapi edukasi penyampaiannya memang benar-benar untuk belajar ya. Itu saudaraku ya, mungkin itu saja. Selamat mencoba. Ini ada banyak teman yang memang inbox ke saya WA ya, Mas tolong bikinkan ini, tak gambar satu persatu, mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mudah untuk dipahami ya, saya bikinkan langsung gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saudaraku yang lain. Selamat beraktivitas, selamat berkreasi, selamat berinovasi. Jangan lupa, jangan takut berbagi, walaupun itu sekecilnya biji selasih. Memang untuk kebaikan itu kadang memang susah ya, tapi tidak ada salahnya kita berbuat baik untuk orang lain dan kita bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita pemain, janganlah jadinya kita hanya jadi penonton saja. Kita hanya bisa melihat kesuksesannya orang, tapi kita sendiri vakum untuk belajar. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Apabila ada salah di kata, ucapan ataupun percandaan, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas. Terima kasih.